Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya, Mas. Ya. Riko Tumangger, Mm-mm. tinggal di Papak Barat. Alhamdulillah sudah ditemukan di air terjun Lai Une. Mm-mm. Pada pukul berapa kemarin Mas ditemukan? 1.40 1.40 dini hari. dini hari. Berarti kondisinya itu udah hari kelima kemarin. Benar, ya, Mas. hari kelima. Nah, itu kan kita kemarin itu sempat menyatakan sama Mbak Hilo untuk melakukan pencarian dan mendoakan, mungkin melakukan ritual tertentu. Benar, Mas. Namun alhamdulillah sebelum kita melakukan ritual, ternyata mayat almarhum sudah diketemukan. Alhamdulillah ya, Mas. Ya. Nah, dari kacamata Mas gitu, sebagai seorang paranormal melihatnya gimana Mas? Ya, itu adik Riko ya, Mas. Dia diumpetin oleh penjaga di situ, Mas. Darahnya belum habis, makanya dia sampai lama di situ. Kalau dari kacamata Mas, jadi kayak ada menyedot darah gitu ya Mas, sampai habis. Benar. Gitu apalagi ya. Dia masih muda, Mas. Dan belum nikah. Oke. Jadi kalau Mas lihat emang lokasinya itu sangat mistis sekali ya Mas. Benar, Mas. Oke, mistis dan angker. Menurut Mas itu sudah ada korban sebelum Riko Tumangger belum? Ada, Mas. Ada. Oke. Jadi yang ini korban laki-laki Mas. Apakah mereka mungkin dari alam mereka yang menginginkan Mas Riko ini adalah seorang perempuan Mas? Di alam mana? Benar, Mas. Seorang perempuan ya, dari alam yang tinggal di daerah situ ya Mas. Benar, Mas. Oke. Nah kalau apa Mas untuk mengantisipasi korban berikutnya ya, menjaga-jaga, ini kira-kira bakal ada lagi korban atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk mereka itu meminta tumbal lagi gitu Mas? Bakalan ada, Mas. Ya waktunya kira-kira Mas berapa minggu, entah berapa bulan atau tahun mungkin? Kalau dari kehidupan alam seperti mereka itu meminta tumbalnya itu waktunya berapa lama lagi gitu? Saya meyakini 1 tahun, Mas. 1 tahun? Benar. Oke. Kira-kira laki atau perempuan? Perempuan, Mas. Tergantung ya, tergantung yang itu ya, atau ganti-gantian gitu. Iya. Jadi buat teman-teman lah ya, hati-hati juga Mas. Berarti kalau ke sana gitu ya kan. Makanya itu benar. Allah. Kira-kira ini Mas bawa bunga mau untuk apa ya Mas? Ini kita buat ini, Mas. Ritual buat Riko ya, Mas. Kita doain dari sini, Mas. Oke. Kemudian kita doain juga semoga tidak ada korban lanjutan gitu di air terjun tersebut gitu. Ya, sebelum ritual kita membaca doa dulu ya, Mas. Ya, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Jadi ini Mas, silakan Mas, ritualnya Mas dilanjutin. Ya. Oke, Mas Gogon. Ini kan meninggalnya adik Riko Tumangger ini kan menjadi sesuatu yang gak disangka-sangka, baik oleh
keluarga ataupun pacar ataupun Rikonya sendiri gitu loh. Bahwasanya saya berniat di sini mau mandi-mandi, mau apa ya, ibaratnya menghibur diri bersama teman-teman juga. Ternyata Rikonya di waktu itu sudah di alam yang berbeda. Benar. Nah, gitu Mas. Nah, jadi kalau mitos-mitos yang ada di Indonesia kan bilangnya ini bakal jadi arwah gentayangan gitu karena matinya tidak tenang. Nah, kalau dari kacamata Mas Gogon sebagai seorang spiritual, menyikapinya itu gimana Mas? Maksudnya gimana tuh Mas? Menyikapin bahwasanya yang kata orang Mas Riko ini bakal mati gentayangan, arwahnya gentayangan gitu. Menurut Mas gimana? Tidak Mas, dia tidak gentayangan Mas, karena jasad dia sudah ditemukan. Sudah ditemukan, tapi kan ruhnya Mas, ruhnya kan ibaratnya tidak tenang di situ ibaratnya. Ya. Jasad memang sudah ditemukan, tapi kan kematiannya dia yang disebabkan oleh mungkin entah ditarik sama Benar. makhluk di situ atau nyangkut di batu atau gimana, kita kan nggak tahu ya Mas. Yang pasti tidak diinginkan dan tidak diharapkan oleh beliau sendiri, dan tak diduga kemudian beliau itu meninggal gitu Mas, tiba-tiba. Nah, apakah itu tidak mendasari almarhum Riko itu untuk arwahnya itu penasaran gitu Mas? Tidak ya. Karena pun banyak doa juga Iya, mungkin benar. dari teman-teman netizen yang ada di rumah ya Mas ya. Benar. Oke. Cuman Mas, sebetulnya apa sih Mas, di air terjun itu makhluk apa sih yang ada di wilayah air terjun itu Mas? Nenek-nenek Mas. Nenek-nenek sendiri atau memang ada kayak kampung gitu di dalam? Ada seperti prajurit kan. Seperti prajuritnya. Kehidupan mereka itu apakah sama seperti kita Mas? Ada kampung itu? Tidak. Di situ hanya beberapa saja. Benar. Oh. Kalau dari titik lokasi itu kan Mas, kalau kita kan melihat ya, mungkin di sini ada kayak kampung Bunian yang kehidupannya kayak manusia biasa yang nggak terlihat. Benar. Nah, kalau Mas lihat dari daerah terjun itu, air terjun itu kira-kira berapa jarak jauh gitu dari kampung Bunian gitu kira-kira di wilayah itu? Jauh Mas. Jauh ya. Jauh. Tapi ada. Oke. Tapi bukan mereka yang ngerjain. Bukan berarti memang ulah jahil dari makhluk-makhluk yang penunggu di situ. Yang di ada air terjun itu. Itu ya. Sosok putri Mas, saya juga mendengar kata teman-teman ada sosok putri di situ. Kalau putri enggak ya, melainkan nenek-nenek Mas. Nenek-nenek ya. Oke. Kalau siluman-siluman situ Mas? Ada Mas. Ada juga. Jadi memang daerahnya memang apa ya Mas ya? Dikuasain oleh banyak makhluk-makhluk gaib yang mengerikan gitu ya Mas ya. Oke. Mas, buat saran nih Mas, buat saran teman-teman dan warga di daerah sana. Mungkin dalam waktu dekat mau mandi lagi di situ gitu. Apa Mas sarannya Mas? Sekalian ditutup Mas. Ya, saran saya ya Mas, jangan dibuat mandi lagi Mas, karena udah banyak ya. Ini dalam batin saya sudah banyak yang memakan tumbal di situ Mas. Jadi sebaiknya tidak mandi di situ ya? Benar, sebaiknya ditutup saja Mas. Oke. Karena pun air terjunnya itu benar Mas, angker sekali. Oke, siap Mas. Mas Gogon, terima kasih untuk waktunya, karena ini pun sudah mau maghrib, kita pamit dulu Mas kepada teman-teman. Oke, sahabat-sahabat semua yang ada di rumah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.